Kita ke topik diskusi berikutnya, Saudara. Pemerintah menanggapi kemunculan kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut melintasnya kapal Amerika Serikat itu hal yang biasa. Mengenai kemunculan kapal perang AS di Selat Malaka, Menlu Sugiono menyebut itu adalah hal biasa yang dilakukan militer Amerika dalam tataran Freedom of Navigation Patrol atau FONOPS. Patroli ini melibatkan kapal perang atau pesawat militer yang melintasi perairan yang disengketakan untuk memastikan akses terbuka bagi perdagangan dan pergerakan militer global. Seringkali terjadi di Laut Cina Selatan. Yang telah dilakukan, saya persilahkan. Kapal perang Amerika Serikat ada di Selat Malaka dan banyak mengkhawatirkan adanya eskalasi juga banyak. Ini gimana? Saya kira mereka biasa ya patroli di kawasan. Ada yang namanya Freedom of Navigation Patrol kan, itu bukan baru kok, bukan sesuatu yang baru. Kalau yang Pentagon baru rilis 20 jam lalu, mereka ada di Selat India ambil kapal tanker yang gonta-ganti bendera, itu katanya ada kepentingan Iran juga. Nah nanti kalau misalkan itu ada di wilayah-wilayah laut kita tuh komunikasi gimana pada Pentagon sejauh ini? Kalau masalahnya itu belum pernah terjadi, jadi kita nggak tahu. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyinggung potensi penerapan tarif untuk kapal-kapal dagang yang melintasi Selat Malaka. Ia membandingkannya dengan langkah yang diambil Iran terhadap kapal yang melewati Selat Hormuz. Purbaya bilang Selat Malaka merupakan jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Menurutnya, Indonesia bisa saja mematok tarif buat kapal yang melewati Selat Malaka dan berbagi porsi tarif dengan Singapura dan Malaysia. Ia bilang pemerintah tidak akan mengambil kebijakan defensif, tapi ofensif yang terukur dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal serta mencapai pertumbuhan ekonomi. Meski ide itu mencuat, Purbaya mengakui hal itu bakal sulit diwujudkan. Dan seperti arahan Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Nggak tahu, betul apa salah. Sekarang Iran mau nge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang, Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi 2 lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu. Di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat-Iran, kapal perang AS terlihat muncul di Selat Malaka. Pemerintah Indonesia menyebut itu biasa dan DPR tidak mempermasalahkannya. Apakah ini betul hal yang lumrah dan bukan ancaman untuk Indonesia? Pakar Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada, Heribertus Jaka Triana, sudah bergabung bersama kami lewat sambungan dalam jaringan. Pak Jaka, apa kabar Pak? Baik Mas, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Kalau kata DPR, kata Ketua Komisi 1, ini hal yang biasa, tidak sedang berperang dan tidak perlu khawatir berlebihan. Perlukah kita mengamini pernyataan itu atau jangan-jangan kita juga perlu wanti-wanti di sini? Pertama, kita harus siap dengan kata-kata ini hal yang biasa. Artinya adalah dari sisi hukum kita juga harus berargumentasi bahwa yang namanya hak lintas transit itu dijamin di dalam UNCLOS pasal 38, di mana Indonesia juga adalah negara anggota dari UNCLOS. Jadi bukan hal yang biasa-biasa, tetapi memang ada dasar hukumnya secara internasional. Nah, bagaimana kapal perang itu menggunakan hak lintas transit yang dijamin oleh UNCLOS yang melewati Selat Malaka? Maka di sini ada aturan-aturan yang memang harus dipatuhi. Seperti misalnya juga di Selat Malaka, Selat Hormuz, lalu Selat Gibraltar dan lain sebagainya. Intinya kapal perang, kapal komersial itu boleh lewat secara terus-menerus tanpa melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mengganggu negara pantai. Satu adalah itu. Lalu yang kedua, kalau toh memang harus berhenti, itu memang harus ada kondisi force majeure di laut yang ini memang untuk keamanan dan keselamatan kapal itu sendiri. Jadi ini intinya adalah bahwa ada dasar hukumnya bahwa yang namanya selat yang dipergunakan untuk apa itu kepentingan internasional itu memiliki dasar hukum yang sah untuk dapat dipergunakan. Dan kita harus ingat alasan yang kedua bahwa dari sisi pembentukan hukum Konvensi Hukum Laut 1982 yang namanya selat yang digunakan untuk kepentingan internasional itu adalah hasil kompromi politik dengan negara-negara pantai yang dia pada waktu pembentukan UNCLOS itu mengintrodusir
yang disebut sebagai rezim laut teritorial yang luasnya dari dulu sebelum tahun 1958 lebarnya 3 mil laut. Terus negara-negara pantai mengintrodusir 12 mil laut. Yang ini intinya memiliki kepentingan kedaulatan yang dimiliki oleh negara pantai. Negara-negara maritim besar menentang itu. Sehingga komprominya adalah mereka meminta selat yang dipergunakan untuk kepentingan pelayaran internasional harus dibuka untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan politik, ekonomi yang lebih luas, sehingga sama-sama untung. Sehingga dari sisi asbabul nusul terkait dengan hak lintas transit, selat, lalu juga rezim laut teritorial itu memiliki dasar hukum yang sah, dan juga kita harus secara fair menyatakan bahwa ada dasar hukumnya. Jadi sekali lagi ini legal, tapi bukan hal yang biasa-biasa. Kenapa kalau biasa-biasa? Ada potensi-potensi yang memang harus diukur, harus ditetapkan oleh negara pantai untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan juga kenyamanan pengguna. Apalagi ini konteksnya AS masih berperang dengan Iran, itu satu hal. Kemudian kalau kita lihat, ini koreksi kalau saya keliru ya Pak, kegiatan yang dilarang yang dalam UNCLOS diatur dalam 1982, kemudian diratifikasi dalam undang-undang kita, Undang-Undang 17 tahun 1985, itu kan ada batasannya tuh. Tidak boleh melakukan yang mengancam kedaulatan, latihan senjata, mata-mata, propaganda, melakukan penangkapan ikan dan lain-lain. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menjamin upaya AS yang menyebut ini sebagai langkah untuk lintas damai itu betul-betul tidak melanggar aturan, Pak? Apakah sebatas izin saja? Pertama yang harus dilakukan adalah keberlanjutan dari hak lintas transit itu yang harus dilakukan secara bersambung, terus-menerus, dan tidak berhenti, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, yang ini dapat diukur dampaknya oleh negara pantai. Kalau terjadi indikasi-indikasi yang mencurigakan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi, ini negara pantai memiliki hak hukum juga untuk dapat melakukan tindakan-tindakan proporsional untuk menegakkan kedaulatannya di wilayah selat yang dipergunakan untuk kepentingan pelayaran internasional. Sehingga hak negara itu pun juga dilindungi supaya keamanan, kedaulatan, dan juga kenyamanan negara pantai ini tidak terganggu oleh aktivitas baik itu kapal militer maupun kapal dagang yang dia memiliki hak lintas transit tersebut. Kalau kemudian ada yang mengkhawatirkan dengan posisi AS yang masih berperang sampai dengan saat ini, kemudian kapalnya lewat ke Indonesia, melewati Selat Malaka, takutnya ada Indonesia jadi ikut-ikutan lah di tengah-tengah itu semua. Berlebihan nggak pandangan itu, Pak? Saya kira tidak. Sepanjang satu dapat dibuktikan secara nyata, satu indikasi dari motivasi kenapa Angkatan Laut Militer Amerika itu mondar-mandir di sana. Ada kebutuhan, ada hal yang memang sedang terjadi di wilayah yang lain. Itu adalah salah satu motivasi yang sah. Lalu yang kedua, terkait dengan exercise dari otoritas negara pantai, saya kira ini juga harus dapat dibuktikan, dapat diperlihatkan kepada khalayak ramai, khalayak umum, bahwa mereka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai otoritas yang memiliki kewenangan-kewenangan hukum sebagai bentuk kedaulatan yurisdiksi negara pantai. Lalu yang ketiga, bagaimana negara pantai juga itu dapat mengalokasikan semua available resources di laut, di maritim, untuk dapat betul-betul menjaga, mengelola keamanan wilayah laut kita. Sehingga argumentasi yang dibangun adalah apa motivasinya dari pengguna itu, lalu yang kedua, sejauh mana otoritas kelautan negara kita itu melaksanakan tugas-tugasnya untuk mengalokasikan semua sumber daya yang ada, sehingga ini legitimasi dan akuntabilitasnya dapat dijaga. Lalu masyarakat bisa mengerti, memahami, dan bisa juga ikut urun rembuk terkait dengan kemungkinan-kemungkinan risiko-risiko yang terjadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang kemungkinan juga bisa terjadi oleh para pengguna tersebut. Kalau kemudian AS bandel, dalam artian mereka melakukan kegiatan yang harusnya dilarang sesuai dalam aturan UNCLOS itu, Pak, Indonesia berhak menolak. Kalaupun menolak, langkahnya kayak gimana, Pak? Pertama harus dibuktikan apakah kebandelannya itu sekali lagi mengganggu, mengancam keamanan perdamaian Indonesia. Nah, indikator ini itu harus betul-betul diperhatikan dan dapat dibuktikan secara saintifik. Ada direct causes, satu, lalu ada direct actions, dua, lalu yang ketiga ada apa yang disebut sebagai kerugian-kerugian baik material maupun imaterial dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yang ini sudah intinya menjadi sebuah praktek-praktek yang bisa dibuktikan dalam penggunaan, pengelolaan, dan juga pemanfaatan laut, yang ini
dapat dibuktikan dari misalnya terkait dengan laporan, terkait dengan apa itu bukti oceanografi, navigasi dan lain sebagainya. Dan juga ketika ada indikasi misalnya kapal perang itu zigzag melebihi misalnya 6 nautical miles sampai ke negara pantai, itu adalah ada indikasi-indikasi yang mencurigakan yang patut diberikan tindakan-tindakan peringatan yang terarah, terukur, proporsional dan dapat dikomunikasikan kedua belah pihak. Negara pantai Indonesia kalau itu terjadi dan terus-menerus membawa kemungkinan kerugian, dapat menerapkan langkah-langkah yang memang dirasa perlu untuk menegakkan kedaulatannya di wilayah itu. Sederhananya bahwa kita punya hak untuk menolak itu ya Pak ya? Pasti. Dan ada dasar hukumnya. Oke, mungkin ini penegasan saja Pak. Kalaupun kemudian ada hak bagi AS untuk melintasi itu, ada benefit, ada risiko kan? Apa risiko yang mungkin harus betul-betul harus betul-betul diwanti-wanti dari sekarang? Pertama, satu, kita harus betul-betul menguatkan apa yang disebut sebagai deteksi keamanan keselamatan maritim kita di jalur-jalur pelayaran internasional seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Ombay, Wetar, dan lain sebagainya. Sebagai satu pengejawatan kemampuan yurisdiksi teritorial negara kita untuk menjaga, mengelola keamanan laut kita. Konsepnya adalah satu, bagaimana saat sekarang kita harus dapat memikirkan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan dasar ocean governance yang ini sudah menjadi standar internasional untuk menjamin apa yang disebut sebagai kemampuan negara hadir untuk betul-betul memberikan keamanan, kenyamanan maritim yang kita punya sebagai negara kepulauan. Saya kira ini yang harus perlu dipikirkan sebelum kita melakukan klaim-klaim yang intinya adalah lebih luas, di mana kita harus sebetulnya mampu terlebih dahulu, cukup terlebih dahulu, sehingga kita dapat melakukan langkah-langkah yang terukur di dalam kita menegakkan aturan main di laut yang kita punya. Ini Selat Malaka lagi jadi atensi juga Pak, selain Selat Hormuz ya. Dengan beberapa kali kita melihat intensitasnya seperti ini, aktivitas yang kita lihat sekarang, ada kapal Amerika juga yang dilaporkan melintasi Selat Malaka. Proyeksi Anda nih, kita bakal terlalu jauh nggak sih akan terlibat di tengah geopolitik yang kondisinya serba tidak menentu seperti sekarang ini? Satu hal yang harus kita kritisi dengan pikiran jernih, fair dan objektif adalah pertama, jangan kita langsung melakukan pernyataan-pernyataan yang justru satu membingungkan, membuat ambigu, dan juga besar sekali gapnya antara apa yang tertulis dengan yang terjadi karena kasus di Iran dengan Amerika terkait dengan penggunaan Selat Hormuz yang berdampak di Selat Malaka dan lain sebagainya. Pertama adalah jangan reaktif, jangan insidental, tetapi kita juga harus memiliki satu baseline kebijakan terukur untuk kemaritiman kita sesuai dengan satu, UNCLOS, dua, kepentingan nasional kita, undang-undang kita, dan yang ketiga adalah praktek kebiasaan yang sudah terjadi dan itu menjadi opini juris dan praktek negara yang sudah menjadi hukum yang berlaku di laut. Satu adalah itu. Lalu yang kedua, saya kira terkait dengan isu-isu yang muncul terkait dengan pajak atau tol di Selat Malaka. Itu juga disinggung oleh Pak Purbaya tadi pagi ya. Ya. Betul, kita juga harus secara fair menyatakan kalau itu pajak maka itu adalah ilegal. Tetapi bagaimana kalau misalnya Indonesia menerapkan PNBP yang berbasis jasa terkait dengan aktivitas di Selat Malaka yang ini merupakan direct services yang diterima oleh pengguna, saya kira ini diperbolehkan sebagai satu alternatif revenue di dalam penggunaan Selat Malaka ataupun Selat Sunda yang kita punya untuk aktivitas jalur pelayaran internasional. Ketika negara kita mampu merancang, mampu meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor kemaritiman, saya kira ini sah, ini legal, yang saya kira ini perlu kita perkuat basis peraturannya dan juga teknis penggunaannya. Baik, Pak Jaka, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Pak, selamat malam.